90% pemborong di Batu Raja ini stres. 3 bulan kalau nggak salah nggak operasi. Nggak boleh buka? Nggak boleh buka. Waduh. Tutup? Tutup total. Tapi itu sudah ada aturan sih. Kalau misalnya mereka ada tari telanjang, Nah, ya kami sendiri yang berhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Lagi-lagi nih di masa pandemi ini, walaupun sudah mulai berangsur turun, namun kami ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, selalu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan 3 protokol kesehatan itu alhamdulillah sudah kami laksanakan sebelum masuk ke sini. Oke, jumpa lagi kita di Begesah. Di sebelah kanan saya sudah ada seorang narasumber ini. Nanti kita akan kenalan. Namun sebelum itu jangan lupa ini, bagi Anda yang belum men-subscribe channel ini, dukung kami dengan cara men-subscribe tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan share apabila video yang kami upload ini dirasa bermanfaat. Tak perlu panjang lebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah ini, beliau saya kenalkan dulu nih. Familiar beliau ini biasa dipanggil Kak Ojeng. Tapi kalau kami manggilnya Papa, dan ada baiknya kepada yang bersangkutan ini kami persilakan untuk terlebih dahulu memperkenalkan kepada pemirsa Begesah ini. Oke lah, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore pada rekan-rekan yang nonton channel Begesah. Nama saya Ilhamuddin, sering dipanggil Ojeng. Beneran ketua AKAP Batu Raja. Saya itu aja, Pak. AKAP ya. AKAP itu apa? AKAP itu Asosiasi Karaoke Batu Raja. Asosiasi Karaoke Batu Raja. Nah, jadi Kak Ojeng ini sekarang ketua AKAP. Tapi nama aslinya Ilhamuddin kayaknya. Iya. Ilhamuddin. Ini nama yang sangat bagus nih. Iya. Kalau boleh tahu apa artinya, Kak? Ilham itu petunjuk, din itu agama. Jadi petunjuk agama. Petunjuk agama. Alhamdulillah. Kak Ojeng, atau Papa. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh soal AKAP ini, saya ingin tahu dulu detail mengenai kehidupan pribadinya Kak Ojeng. Kak Ojeng ini kalau boleh tahu sebelum terjun ke dunia hiburan, dulu apa sih yang dikerjakan dulu? Dulu pernah jadi pemborong, pernah jadi ketua asosiasi, ketua BMI, juga banyak sih ketua-ketua yang pernah saya jalani. Nah itu sekarang saya masuk ke dunia hiburan. Karena saya seneng kok hiburan. Seneng sama hiburan? Iya. Tapi sebelum itu kabar-kabarnya pernah di Pindad ya? Benar. Tahun berapa sampai tahun berapa itu?
Udah 15 tahun, tahun 79 sampai dengan 15 tahun dari tahun 79. Oke. Nah, Kak Ilham ini kan, Kak Ilham, Kak Ojeng ini kan agak lulusan dari ITB kabarnya. Ya, Itu fakultas apa, jurusan apa? informatika. S1. Ya, Jadi gelarnya apa itu? insinyur. Insinyur. Iya. Insinyur Ilhamuddin. Keren. Oh. Oke. Nah, sekarang kita balik, Kak Ojeng balik ke Batu Raja tahun berapa itu kalau boleh tahu? Tahun 90. Posisi sudah nikah Belum. dan sudah berhenti, sudah pensiun dini dari Ya, Pindad. Iya. Umur berapa itu kira-kira? Sekitar 32. 32. Ya. Apa yang Kak Ojeng lakukan ketika pulang dari Bandung gitu ya ke sini? Ya di terminal, di borong-borong PLN, terus kenal dengan Pak Sarial dulu, dikasih borongan gitu. Jadi mulai saya ke Pemda gitu, borong di Pemda, ya alhamdulillah sampai sekarang ya. Oh, artinya tidak begitu menjadi persoalan ketika sudah pensiun dini dari Pindad pulang ke sini itu ya? Sedikit pun nggak ada persoalan dulu. Dan tidak ada penyesalan? Tidak ada. Oke. Nah, itu katanya sempat juga ya karena jurusannya insinyur tadi kan. Jadi banyak juga kerjaannya di bidang elektrik ya. Sebenarnya nggak menjurus sama sekali itu. Listrik dengan informatik. Nggak nyambung. Nggak nyambung, tapi kita udah di PLN sekitar 30 tahun atau sekarang udah 40 tahun lah di PLN. Jadi jadi rekanan PLN itu. Ya, setiap borongan-borongan di PLN ya kita dapat kadang-kadang, ya kadang-kadang juga nggak dapat sih. Sampai sekarang masih. Masih, alhamdulillah masih. Nah, sekarang kita bicara ini, Kak Ojek bicara dunia hiburan, khususnya di Batu Raja. Ini kan kota kita ini walaupun terbilang kota kecil, tapi kan geliat ekonominya kan pesat lah bertumbuhnya Kak Ojek ya. Dan hiburan macam karaoke ini juga sudah bertebaran. Nah, kenapa AKAP hadir? Dan apa itu AKAP? AKAP itu Asosiasi Karaoke Batu Raja yang kami dirikan ya baru 6 bulan ya. Sekitar 7 bulan lah. Ya alhamdulillah kami sudah punya anggota ya 12 karaoke. 13 satunya udah pilot jadi 12 karaoke yang kami pegang. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya walaupun pandemi ya kami bisa masukkan lapangan kerja buat remaja yang lulusan SMA yang baru mau kuliah gitu. Mereka dapat income dari kami gitu. Potensi hiburan sendiri kalau di Oku ini menggiurkan atau memang ada pasarnya? Memang ada pasarnya gitu. Pertama ya buat mereka butuh hiburan ya. Saya ingat dengan omongan Pak Sarial dulu, pembicaraan dari Pak Sarial. 90% pemborong di Batu Raja ini stres loh. Oke. Kadang-kadang hiburannya ke Palembang. Kenapa kok kita nggak dirikan hiburan di Batu Raja gitu? Oh. Satu. Kedua, kenapa kita nggak ngasih kesempatan buat anak remaja adanya latihan band gitu, bernyanyi, terus Entertain lah. ya. Oh itu. Artinya kalau boleh tahu ngulik sejarah sedikit, pertama kali adanya karaoke, khususnya karaoke di Batu Raja ini tahun berapa kira-kira? Saya nggak inget sih, sebenarnya tahun 78 udah ada karaoke di Batu Raja, tapi ya macam MG gitu kan. Ya. It was at this moment that he knew he fucked up. Mutiara Gading, terus apa Flamboyan, terus ada Chip. Kami melihat itu ya kadang-kadang full Chip itu full, terus Flamboyan kok saya pribadi agak tergiur gitu masalah hiburan. Saya sendiri seneng di hiburan itu. Jadi saya buka dulu Mars itu pertama sekali.
Di mana itu? di Simpang Air Pau. Oke. Tapi sifatnya memang ya kalau sekarang kan, kalau karaoke sekarang kan ya agak-agak enak lah melihatnya kan. Apa namanya, interiornya. Kalau dulu tuh Ya, apa adanya saja. adanya ya. Gitu ya. Iya benar. Kak Ojek sendiri sedang dengan hiburannya dari bujang, dari masa bujang atau baru-baru? Kalau saya dari bujang. Oh, Dari bujang ya paling senang dengan hiburan kayak gitu. makanya itu berani keluar dari Pindad tadi karena kurang waktu untuk Hiburan. Hiburan? Iya benar. oh, luar biasa. Keluar dari Pindad karena kurang hiburan. Wah. Hiburan ini kan tidak melulu orang senang, ya bagiannya. Ada juga yang mungkin pertentangan. Kalau boleh dibocorkan di sini, kendala apa sih sebenarnya yang dihadapi dalam melakoni dunia bisnis ini? Sebenarnya kalau kita nyari kendala banyak sih kendalanya. Tapi kita kan berdasarkan perda ini. Kami buat aset ke sini loh lebih dari, kurasa setiap karaoke itu lebih dari 1,5 miliar mereka keluarkan aset. Aset untuk membangun semuanya itu? Benar. Satu karaoke? Iya. Oke. Jadi kurasa nggak ada yang harus dipermasalahkan dalam hal pembuatan karaoke karena ada perdanya sih kita. Waktu itu masih zamannya Pak Haji Alikan. Itu keluar perda itu. Artinya memang sudah ada lampu hijau juga sebenarnya Iya, benar. untuk investasi di bidang hiburan ini. Iya. Oke. Nah, kalau bicara potensi untuk pendapatan daerah, sumbangsinya sebetulnya seberapa besar sih? Itu kalau dia kapsi itu ngelihat ininya, ngelihat pendapatan dari karaoke masing-masing. Macam MC kan, MC sekarang itu memang agak gede sih, sekitar 4.500.000 itu Per bulan? per bulan. Jadi kalau yang lain mungkin ada yang 2,5 juta, ada yang 3 juta. Enggak seluruhnya tetap harus segitu. Masa misalnya roomnya cuma 4, mau diambil 4 juta kan nggak mungkin. Iya. Jadi kalau MC mungkin iya benar 4 juta. Kalau yang lain ya mungkin 2,5 juta, ada 1,8, ada 1,2. Jadi nggak ini itu nggak rata gitu. Setoran ke daerah nggak rata. Iya. Nah, tapi ada juga yang bilang begini, itu Pak Jeng. Kok kenapa hiburan karaoke tidak dipasang tapping box? Maksudnya? Ada yang untuk, kalau di restoran ada tapping box untuk wajah itu. Kalau itu untuk sekarang kurang tepat sih kalau menurut saya. Kurang tepat. Iya, kurang tepat ya. Pertama sih mengganggu masyarakat. Harusnya kita kasih tahu dulu ke masyarakat apa sih guna ini. Kadang-kadang tapping box tuh buat tamu agak risih gitu. Jadi untuk sekarang kurang tepat buat itu. Tapi untuk mengontrol pajak yang dikeluarkan oleh pengelola tempat hiburan, sinkronnya ke daerah gitu maksud saya itu kan. Itu kan ada ngontrolnya tuh ya, tapping box tadi. Apa memang belum ada sosialisasi dari dinas terkait untuk memasang itu di sini? Sebenarnya udah ada dulu pernah di Pemda, pernah rapat di Pemda kalau nggak salah di Praja. Pernah ini kan sampai sekarang juga belum ada itu realisasi, belum ada. Alatnya itu ya? Iya. Artinya kalau setoran itu kemana? Setoran dari yang pajak-pajak untuk ke daerah ini? Itu di Spenda. Ke Dispenda? Iya. Rekening Dispenda maksudnya? Iya. Oke. Kontribusi pada masyarakat nih, artinya kan ya sudah cukup lumayan banyak ini kan tempat-tempat hiburan. Nah, AKAP sebagai organisasi yang menaungi tempat-tempat hiburan ini, apa sih yang sudah diperbuat sebenarnya? Kalau kontribusi terhadap masyarakat ya pertama ya lapangan kerja sih, satu lapangan kerja. Lalu itu kami keluar juga pernah sih pada zaman pandemi kami 600 kalau nggak salah 600 paket buat masyarakat. Udah tuh sumbangan ke 60 masjid. Oh, Iya. itu dari mana dananya?
Itu dari iuran akap. Nggak pernah kami ambil, satu peser pun nggak pernah kami ambil. Jadi kami buat untuk sumbangsi kami terhadap masyarakat itu. CSR-nya lah misalnya. Ah, itu. Oh, ada juga ya? Iya. Itu sudah berapa lama berjalan program itu? Ya semenjak 2 bulan kami jalan itu baru jalan. Oh, artinya sejak ada akap ini terus jalan. Iya. Jadi sebelum ada akap dulu nggak jalan? Nggak jalan. Oh, itu fungsinya organisasi ya? Iya benar. Tadi 12 tempat karaoke ya yang di bawah naungan akap ya? Nah itu untuk di Oku atau untuk di luar Oku juga ada? Untuk di Oku aja. Mungkin kita kembangkan jadi ke kafe gitu, ke hotel juga bisa nanti. Oh, rencana ke depan? Iya, ke depan. Oke. Nah, bicara di tengah pandemi kemarin ini ya, kita kan 2 tahun belakangan ini kan masuk masa pandemi, Kak Jeng. Dampaknya ada tidak sih? Kalau dampak sih jelas ada gitu. Jadi kita hampir 47% itu turun omset. Iya. Yang paling parah kapan? Waktu 5 bulan kemarin. 5 bulan di 2021? Iya benar. Itu sampai 50% sampai 60% turunnya. Jadi kami di akap ini rata-rata karaoke nggak keterbayar dengan pekerja gitu. Itu rata-rata. Tapi kami terus gitu. Terus kami jalankan walaupun untuk kadang-kadang ya masyarakat nggak percaya bahwa kami itu nggak dapat uang gitu buat apa operasional. Tapi itulah adanya gitu. Mensiasatinya? Ya paling itu aja kami udah nombok kadang-kadang nombok loh. Nombok? Iya. Tapi ketika pandemi itu kan ada larangan untuk berkumpul ya. Nah itu kena tidak waktu itu? Itu Artinya sempat kita 3 bulan kalau nggak salah nggak operasi. nggak boleh buka? Nggak boleh buka. Waduh. Tutup? Tutup total. Terus setelah kita jalan 2 bulan tutup lagi. Jadi ini baru operasi lagi. Ya kita sih kasihan sama pekerjanya sih. Kalau kita sih biasa-biasa aja gitu ya. Iya. Tapi pekerja kalau mereka nggak kerja ya nggak dapat uang gitu. Tapi ada tidak imbas dari pandemi itu mungkin ada yang mau tidak mau ya tidak nyambung lagi kerja di tempat. Misalnya Kak Ojeng punya satu tempat karaoke. Karena pandemi tadi mau tidak mau dia harus pemutusan hubungan kerja atau bagaimana? Banyak loh. Banyak? Banyak. Ya, dari CMP, dari Lucky, dari MC sendiri banyak. Ya, mereka bangsa mereka nggak mau dikurangi. Budget gajinya nggak mau dikurangi, tapi kita pemasukan kan harus harus gimana gitu. Kalau dapatnya cuman ya 1 juta per hari, ini omset ya, omset 1 juta sehari ya sama aja ya nggak tercover sama ininya pekerja. Nah kalau di mata pengusaha hiburan sendiri sebenarnya melihat daerah Batu Raja ini apa sih yang dilihat oleh pengusaha hiburan di Batu Raja ini, kok mereka ya berani menginvestasikan uangnya untuk membuka tempat hiburan? Pertama kita lihat peluang pariwisata ya. Peluang pariwisata ini banyak sekali kalau di sini. Tapi mereka menuntut harus ada karaoke, harus ada hotel, harus ada hotel-hotel yang mini sampai ke high hotel gitu. Jadi kita juga kalau bisa dibilang ya penunjang pariwisata gitu untuk daerah Oku. Itu yang dilihat? Iya. Penunjang pariwisata untuk Oku dan daerah sekitarnya? Benar. Termasuk Oku Timur dan Oku Selatan? Iya. Nah, sekarang untuk menepis anggapan orang nih kan, kadang-kadang ya kita tidak memungkiri ada pertentangan, beberapa waktu belakang ada pertentangan. Nah, untuk menepis ada anggapan, oh tempat hiburan itu banyak ini loh, oh tempat hiburan itu ada ini loh. Nah, yang tanda-tanda miring itu, apakah akap memang ada semacam peraturan khusus kepada anggotanya nih untuk mewanti-wanti
Iya, memang akap itu sudah ada aturan sih. Kalau misalnya mereka ada tari telanjang, Nah, ya kami sendiri yang berhentikan dari akap. Dari kami keluarkan dari akap, kami bisa, itu sudah ada perjanjian dari anggota. Kalau misalnya ada tari telanjang, ada yang nggak senonoh gitu ya, kami keluarkan dari akap dan izinnya kami bisa tuntut ke pariwisata dan perizinan. Kami tutup gitu. untuk dicabut. Iya. Oh, sekeras itu ya? perjanjian. Iya, itu perjanjian loh. Dan mereka mau menerima itu? Iya, mereka udah nantangan perjanjian itu. Oke. Jadi mau tak mau gitu, harus mau. Nah, rencana ke depan nih, akap selain dari, tadi kan disinggung nih, disinggung nanti akan menggandeng kafe maupun hotel. Itu sejauh mana nih pergerakannya? Untuk sekarang ini baru kafe sih kita, Ini kafe apa nih? Kafe makan? kafe makannya. Jadi buat apa? Aku sangat ini sekali sih sama akap. Jadi ke depan akap bisa maju pesat gitu. Organisasi akap yakin lah. Jadi kita bisa satu pemerintah daerah ya ke kita, bukan ke karaoke-nya, jadi ke akapnya harus. Gitu. Jadi cukup kami yang mau koordinir mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Oku ya lewat akap. Jadi akap yang sosialisasinya ke karaoke gitu. Oh ya, dan lupa tadi, Kak Ojeng. Untuk investasi di hiburan ini kaitannya dengan pemerintah daerah mudah tidak sih prosesnya? Sebetulnya Mudah sih, mudah ya. paling mudah. Artinya peluang untuk itu ada masih. Ada. Nah, sekarang kalau kita bicara, ya ini kita bukan bicara pertentangan ya. Artinya kan selain dari karaoke kan, ya namanya kota kan ada yang namanya juga mungkin ke depan ada rencana apa, diskotik mungkin ada tidak rencana-rencana itu? Mungkin kayak gitu, tapi kita ngelihat dulu gitu. Gimana sih tanggapan dari masyarakat kepada akap gitu. Nah, kalau bisa diterima ya kami mungkin akan kalau diskotik mungkin lama ya prosesnya. Ya. Kalau klub-klub malam mungkin kayak gitu. Apa bedanya klub malam sama diskotik? Beda sih, kalau diskotik kan satu tempat itu, nggak ada makan, nggak ada minum, terus mereka joget aja gitu. Oh. Kalau klub malam? Kalau klub malam ya ada makannya, gitu. Ada soft drinknya. Oh itu, baru tahu saya. Oke, nih mungkin apa namanya, ada closing statement lah dari akap. Mungkin ada unek-unek di dalam hati para pengelola tempat hiburan. Nah, nggak apa-apa disampaikan kepada masyarakat Oku. Ya, kalau saya sih pada masyarakat Oku ya percayakanlah dengan akap. Oh, tempat maksiat itu nggak ada sih di daerah kalau karaoke. Walaupun ada, kami yang akan memberhentikan karaoke dan menyetop izinnya. Tapi kalau terbukti, kalau nggak terbukti cuma ngomongan aja selama ini kan, ada tari telanjang, apa sih tari telanjang di mana gitu, kapan, di mana, tempatnya di mana, ya baru kami bisa ini kan. Kasih tahu. Kasih tahu sama akap ya kami bisa menindaklanjutin perbuatan dari karaoke masing-masing. Percayalah dengan akap gitu. Intinya sama-sama kita membangun daerah ini ya. Iya. Artinya kalau dari akap ya melalui apa namanya investasi di bidang ini, ada juga pemasukan kas daerah kan. Tadi Iya. juga disebutkan kontribusi kepada masyarakat sekitar juga banyak rupanya. Iya. Nggak terekspos aja. Ini lain kali gabung nih dengan PWI nih. Iyalah nanti kita Gabung dengan PWI, kita kolaborasi dan bisa kami berikan kepada akap, begitupun akap mungkin kepada masyarakat Oku. Ini kan sayang nih. Nggak terekspos. Ya dulu 600 pernah kami buat, dari itu 600 paket kalau nggak salah buat masyarakat yang nggak mampu, yang dalam pandemi ini. Ada tuh kami bantu juga. Maaf ini seluruh ini bukan kami membesar-besarkan akap gitu ya. Jadi kami dulu nggak mau ekspos kalau kami bantu masjid, nggak mau. Nah, setelah kayak gini ya ada ocehan dari luar ya, terpaksa dengan sangat terpaksa kami keluarkan ini gitu. Apa yang telah diperbuat tadi? Iya. Oke. Mungkin demikian nih tugasan dengan Kak Ojeng atau Papa.
Mudah-mudahan perkesahan ini kami harapkan tidak ada pertentangan atau perdebatan, bukan kita mengharap seperti itu, tapi ini murni sifatnya informatif. Mungkin ada masyarakat Oku yang belum tahu, yang belum paham mengenai gejolak batin pengusaha-pengusaha hiburan di Batu Raja. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi. Dan jangan lupa nih di subscribe channel ini, dukung kami, support kami agar kami dapat lebih berkembang. Dan kami akhiri pergesahan pada sore hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.